2 miliar tadi, ketika pemasukan negara bertambah, maka yang 2 miliar jadi 3 miliar. Kalau 50% 50% ya, 50 orang pegawai, alokasi 1,5 miliarnya untuk penghasilan. Nanti Biro SDM-nya yang melakukan kebijakan pengadaan pegawai akan memilih ya, ini mau mengadakan pegawai ya dari 50 orang ini, mengembangkan kapasitas yang sudah ada, atau tetap 50 orang sehingga dari 1,5 miliar ini dibagi 14 bulan dibagi 50. Jadi bisa ke depan ketika semuanya sudah diangkat jadi pegawai ASN pada BKN, untuk meningkatkan penghasilannya itu, maka tidak ada lagi pengadaan pegawai ASN, Pak. Kecuali ada pegawai yang pensiun tadi, dari 50 yang pensiun misalnya 5 ya. Kalau pegawainya ingin meningkat penghasilannya, maka yang tadinya dikerjakan 50 orang dikerjakan 45. Tapi yang 45 ini ada yang bekerja lebih. Nah, mereka yang bekerja lebih inilah yang mendapatkan penghasilan lebih. Jadi sesuai itu, Pak, antara pekerjaan dengan penghasilan. Tetapi kalau misalnya 50 pegawai BKN ini yang sudah berkurang 5 karena pensiun, lebih baik diadakan pegawai baru saja, maka akan ada pengadaan pegawai ASN jadi 50. Atau kalau misalnya yang 45 tersisa ini, saya sudah semakin uzur, pengadaannya ditambah jadi 60 tambah 15, maka yang 1,5 miliar itu dibagi 60 ya. Jadi bisa jadi penghasilannya akan tetap, Pak, karena bertambah pegawai baru. Jadi konsep kedepannya seperti itu. Jadi kinerja kita itu nanti akan berbanding lurus dengan penghasilan. Kalau kita ingin bekerja lebih, maksudnya lebih apa, Pak Anto? Beban kerjanya lebih, tanggung jawabnya lebih, maka capaian kinerjanya lebih. Ketika capaian kinerja kita lebih, maka nanti penghasilan kita bertambah. Itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kami hormati, tadi untuk pengembangan kompetensi sudah dibahas cukup panjang ya. Saya ingin sampaikan ya, di dalam peraturan Menteri PAN bicara pengadaan, ada satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita jadi pegawai ASN ya. Misalnya nanti ada junior kita itu yang masa kerjanya 2 tahun diangkat jadi pegawai ASN. Mungkin dia fresh graduate ya, dia baru pengalaman bekerja 2 tahun ya di instansi ya. Dia tadinya pegawai honorer baru 2 tahun, atau pegawai tidak tetap baru 2 tahun. Ketika dia diangkat sebagai pegawai ASN, jangan sekali-kali melakukan tindak pidana kalau masih ingin menjadi pegawai ASN. Di dalam Permenpan Pengadaan tahun 2024, kalau sudah pernah diberhentikan sebagai pegawai ASN ya, apakah PNS atau P3, PPPK, maka nggak bisa melamar lagi. Itu di huruf C-nya, itu nggak bisa melamar lagi kalau pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, gitu ya. Ini contohnya apa, Pak Anto? Jangan sekali-kali PNS, PPPK misalnya tersangkut tindak pidana, misalnya penipuan, misalnya penganiayaan. Itu bisa jadi ya